sekalian, kali ini kita akan membahas tentang analisis akar masalah. Jadi, analisis akar masalah ini akan menjadi alat kita dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul selama kita melakukan peningkatan mutu dan mengkaji peningkatan keselamatan pasien yang ada di puskesmas. Nah, sebagai pendahuluan, jadi masalah itu selalu berkaitan dengan kualitas, ya. Selalu berkaitan dengan kualitas pelayanan. Masalah di sini bisa jadi masalahnya sudah ada, atau masalah tersebut bisa terjadi di masa mendatang. Misalnya kita memiliki KPC, ya, kondisi yang potensial cedera, maka masalahnya belum terlihat, tapi kemungkinan akan muncul. Nah, apabila permasalahan ini muncul, maka bisa menurunkan kualitas layanan kita. Ketika kualitas layanan turun, maka nilai jual, kalau kita bilang nilai jual puskesmas juga akan ikut turun. Jika nilai jual berkurang, maka kemungkinan konsumen yang memanfaatkan layanan itu juga berkurang. Sehingga pendapatan atau pemasukan puskesmas juga dapat berkurang. Dan ini ketika pendapatan berkurang, investasi yang digunakan berikutnya untuk menyelesaikan masalah yang ada itu juga akan berkurang. Dan juga bisa menambah lebih banyak masalah lagi karena kita tidak memiliki kemampuan keuangan yang cukup. Nah, sedemikian hingga jika masalah tidak diselesaikan, mutu kita akan berkurang, permasalahannya akan semakin banyak. Oleh sebab itu, kita harus menemukan masalahnya apa. Nah, untuk melihat permasalahan, ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah bahwa masalah itu bisa terlihat muncul di permukaan yang kita anggap sebagai gejalanya, ya. Jadi seperti pohon, kanopinya adalah gejalanya, ya. Dedaunan yang terlihat dari atas itu adalah gejalanya. Dan masalah itu memiliki batangnya yang bisa kita lihat secara langsung, penyebab yang terlihat secara langsung. Tetapi kadang yang tersembunyi, yang tidak terlihat di bawahnya adalah akar masalah. Jadi kita harus menggali di bawah masalah itu apa sih penyebab dari masalah tersebut. Nah, disinilah mengapa kita perlu sedikit kaidah dalam menyelesaikan permasalahan ini atau dalam menggali akar masalahnya terlebih dahulu, ya. Salah satu yang umum digunakan adalah analisis akar masalah. Analisis akar masalah ini adalah metode untuk memeriksa masalah dan menghilangkannya dari sumbernya. Jadi bukan hanya sekadar mengobati gejalanya, ya. Kemudian ini juga bagian dari proses pemecahan masalah yang lebih umum dan merupakan bagian integral dari perbaikan yang berkelanjutan. Kadang ketika kita punya masalah diselesaikan, kemungkinan masalah yang sama akan bisa muncul, ya. Dan proses ini bisa kita cegah terjadi baik sekarang maupun di masa mendatang. Perbaikan pun kadang menimbulkan masalah dan proses ini akan selalu berulang. Kemudian RCA adalah proses yang reaktif. Artinya kita melakukan RCA itu setelah terjadi peristiwa, atau misalnya terjadi kalau di puskesmas insiden keselamatan pasien atau IKP, ya. Tetapi begitu analisis akar masalah dilakukan, dia bisa menjadi sesuatu mekanisme yang proaktif. Nah, misalnya pada FMEA, ya. FMA kan juga melakukan analisis akar masalah di masa lalu terhadap masalah yang ada dan digunakan untuk memprediksi masalah yang akan terjadi dari masalah yang sebelumnya terjadi. Nah, kalau kita hanya sekedar memperbaiki gejala dari suatu masalah yang muncul, ya, tetapi tidak memperbaiki penyebab dari permasalahan itu, ada dari insiden, kenapa terjadi insiden, kita tidak melihat terlalu lebih dalam, ya, maka kemungkinan besar insiden yang sama bisa terjadi lagi karena permasalahannya kita tidak tahu dan kita tidak mencoba mencari tahu. Nah,
RCA diharapkan bisa mengikuti rantai sebab dan akibat, menunjukkan masalah yang akan membuat semua kesalahan lainnya hilang ketika akhirnya akarnya itu dihilangkan. Jadi seperti pohon atau rumput, kita mencabut sampai ke akar-akarnya ya, sehingga dia tidak tumbuh kembali, tidak muncul kembali. Kemudian melakukan analisis akar masalah itu bisa menjadi cukup rumit, dalam artian bahwa kita melakukan sejumlah besar pengumpulan dan kita juga harus meninjau data ya. Sehingga dari data-data itu yang menjadi sumber kita bisa kita terapkan. Hanya saja kan seringkali kita tidak punya data yang lengkap, sehingga analisis akar masalah itu tidak selalu hitam dan putih ya, bahwa ini pasti penyebabnya atau itu bukan penyebabnya, seperti itu ya. Jadi tidak bisa selalu hitam putih. Akan bagus kalau kita bisa ketemu hitam dan putih, tapi tidak selalu bisa seperti itu. Jadi jangan kaget. Dan tidak selalu bisa memberitahu kita apakah masalah yang kita dapatkan, yang kita gali itu memang benar-benar akarnya. Nah, sehingga di sini kita sering kali hanya mendapatkan yang istilahnya hubungan atau korelasi yang kuat ya antara sebab dan akibat, tapi juga bukan penyebab pastinya. Ya. Korelasi kan ada korelasi yang berkorelasi kuat, berhubungan kuat, ada juga yang berhubungan sedang ya. Ada yang berhubungan lemah, ada juga yang tidak berhubungan. Nanti kita akan lihat ke belakang bagaimana kita menentukan permasalahan-permasalahan itu berhubungan atau tidak. Nah, dari itu ya, dari data yang kita olah, kemudian kita mendapatkan korelasinya. Dari sana kita harus menggunakan pengalaman dan profesionalitas kita sebagai tenaga kesehatan untuk menentukan atau menilai apakah akar masalah ini kita kaji lebih dalam lagi atau tidak. Seperti itu. Sehingga bisa dikatakan RCA itu seperti seni atau kerajinan yang membutuhkan pengetahuan khusus dan pengalaman di lapangan. Artinya, Anda sebagai nakes mungkin orang yang terbaik untuk bekerja di sini. Jika tidak, kemungkinan setiap perbaikan yang dilakukan, jika bukan orang yang memang ahli, hanya sekedar menjadi kosmetik saja. Jadi seperti dempul. Dan itu kalau hanya kita make up ya, kemungkinan terlihat cantik, tapi kemungkinan paling buruknya masalahnya justru akan memburuk kembali atau memburuk situasi. Tapi terlepas dari semua keterbatasan RCA, banyak orang setuju bahwa RCA merupakan alat yang cukup ampuh untuk memahami dan meningkatkan sifat dasar dari sistem atau prosedur sehingga menjadi lebih baik. Kalau dalam ini misalnya mutu atau keselamatan pasien akan menjadi lebih aman atau safety bagi pasien. Kemudian ada beberapa jenis RCA ya. Ada jenis RCA yang berbasis keselamatan, biasanya kalau di puskesmas akan digunakan oleh tim K3, keselamatan dan kesehatan kerja ya. Misalnya kenapa terjadi harusnya menyuntik pasien malah kena tangannya sendiri, seperti itu kan, itu bisa dilakukan RCA jika memang nanti nilainya oke. Kemudian ada yang berbasis produksi, hanya saja ini jarang dilakukan oleh teman-teman di puskesmas, kecuali teman-teman puskesmas memproduksi sesuatu. Misalnya kalau di farmasi memproduksi puyer ya, ada tidak kesalahan dengan produksi tersebut ya. Ada beberapa puskesmas mungkin mendapatkan instruksi untuk memproduksi obat-obat tradisional yang sedang digerakkan, misalnya seperti jamu. Nah, ketika terjadi suatu kesalahan atau insiden di dalamnya, maka RCA yang berbasis produksi akan digunakan. Sebenarnya sih tidak terlalu banyak berbeda ya, tapi kita membagi berdasarkan jenisnya. Kemudian ada RCA yang berbasis proses, dan ini banyak dikerjakan oleh teman-teman di puskesmas karena
pada intinya setiap kegiatan itu, setiap kegiatan pelayanan pasien memiliki standar prosedur yang seharusnya sudah ada. Misalnya bagaimana menyuntikkan vaksin, bagaimana mengambil darah, sampel darah ya, mohon maaf, bagaimana menyerahkan obat kepada pasien, semua itu kan ada standar operasionalnya. Nah, RCA berbasis proses adalah melihat apakah proses itu sudah dilakukan dengan baik ya, ketika terjadi masalah, ataukah prosesnya bermasalah. Nah, seperti itu, misalnya terjadi insiden setelah mengikuti proses tersebut. Kemudian ada yang berbasis kegagalan ya. Ini mirip dengan proses, tapi biasanya ditinjaunya melihat kegagalannya. Kemudian RCA yang berbasis sistem. Jadi kan ada output, ada input, ada proses ya. Nah, ketika ketiganya itu disatukan RCA-nya, maka itu menjadi RCA yang berbasis sistem. Kemudian kita sudah membahas pendahuluan, jenis, dan kita akan melihat kapan mengerjakan RCA ini. Kapan kita mengerjakan RCA? Oke. Ada yang perlu diingat pertama kali bahwa RCA memerlukan investasi terhadap waktu ya, terhadap sumber daya manusia, tentunya terkadang terhadap uang ya, perlu biaya. Jadi saya mengetahui bahwa teman-teman di puskesmas itu, ini adalah tiga hal, ini adalah sesuatu yang sumber daya yang benar-benar harus dihemat. Jadi orangnya tidak banyak ya, kemudian waktunya juga terbatas karena selain pelayanan juga banyak teman-teman yang memegang program. Dan ketika dilakukan RCA, ada kemungkinan bahwa pelayanan kita terganggu terhadap pelayanan puskesmas ya, terhadap pasien dan lain sebagainya. Ketika orang-orangnya diambil, ketika waktunya mereka diambil ya, sehingga RCA tidak harus ya, dan memang mungkin tidak boleh dilakukan untuk setiap kesalahan atau insiden. Jadi jangan melakukan RCA untuk setiap kali insiden. Teman-teman di puskesmas sebaiknya memiliki angka toleransi terhadap insiden. Jadi di pedoman keselamatan pasien, insiden jenis mana yang boleh ditoleransi sehingga tidak memerlukan RCA. Kemudian atau masih bisa toleransi, kemudian insiden mana yang memang harus dilakukan investigasi. Nah, investigasi kan nanti akan berbeda-beda ya, ada investigasi yang sederhana, ada investigasi yang melakukan root cause analysis atau melakukan analisis akar masalah. Nah, di banyak hal tidak ada aturan absolut kapan melakukan RCA. Secara umum seperti itu ya. Tapi semakin Anda berpengalaman, Anda akan tahu mana yang kira-kira perlu dilakukan RCA. Permasalahannya adalah di kaidah keselamatan pasien di puskesmas itu kita memiliki grading matrix ya, yang akan menunjukkan mana permasalahan itu yang yang biru, yang hijau, yang kuning, dan yang merah ya. Itu menjadi pertimbangan kita. Nah, di sini kita lihat beberapa contohnya ya. Selain itu misalnya kesalahannya menetap, jadi kesalahan yang sama itu terjadi terus-menerus ya. Misalnya pasien misalnya sering jatuh di salah satu tempat tidur atau di salah satu kamar mandi, dan terjadi beberapa kali dalam beberapa bulan ya, dan ini harus diselidiki. Kemudian contohnya ada indikator mutu kok yang tidak bisa mencapai target secara berurutan. Nah, ini juga boleh dianalisis dengan RCA. Kemudian ada kegagalan kritis ya, sehingga istilahnya ketika ada kegagalan kritis ya, misalnya kalau di puskesmas itu sentinel ya, seperti itu, atau KTD, KN, yang menyebabkan cedera yang berat kepada pasien. Nah, ini jelas perlu RCA. Kemudian dampak kegagalannya ya,
Jika misalnya ada insiden atau mungkin alat yang gagal sehingga bisa menimbulkan kejadian yang mempengaruhi seluruh kegiatan, ya, ini juga perlu RCA. Untuk menentukan mana yang dampak kegagalannya ini relevan untuk dilakukan RCA adalah kegagalan yang terjadi ketika alat itu tidak memiliki atau sistem itu tidak memiliki cadangan atau mitigasi, ya. Jika kegagalan ini terjadi, maka RCA diperlukan. Sebagai salah satu contohnya, itu adalah genset, ya. Banyak puskesmas yang bahkan tidak punya genset, atau mungkin hanya punya satu genset, tidak punya cadangan lagi. Ketika ini rusak, maka ada kemungkinan bahwa tidak ada cadangan lagi, ya, atau bermasalah, ya, maka tidak ada cadangan lagi. Sehingga kenapa sampai rusak atau kenapa sampai gagal aktif ketika dia diperlukan, nah ini memerlukan RCA. Kemudian ada beberapa aturan dalam melakukan RCA yang harus kita pegang atau sebaiknya dipegang sehingga tidak terjadi kekeliruan. Yang pertama, kita fokus pada menghilangkan atau mengkoreksi permasalahan atau akar masalah yang ada, bukan gejalanya, ya. Kemudian kalau mau diobati gejalanya boleh, tetapi harus diingat bahwa itu hanya untuk sesuatu yang kita lakukan untuk jangka pendek, ya. Misalnya pasien jatuh karena tergelincir karena lantainya licin, kemudian kita tangani, kita obati, oke, boleh. Tapi kalau kita tidak tahu penyebabnya pasien tergelincir, maka jangka panjangnya akan berbahaya. Kemudian kita harus ingat bahwa mungkin tidak hanya satu akar penyebab masalah, bisa jadi ada banyak, ya, dan juga itu harus dipertimbangkan. Kemudian harus fokus pada mengapa atau bagaimana masalah itu terjadi. Jadi bukan siapa yang salah. Nah, karena budaya menyalahkan atau blaming culture itu sangat tidak bagus dalam melakukan RCA, ya. Itu bisa menyebabkan kegagalan proses RCA itu sendiri karena kita sibuk saling menyalahkan atau menyangkal kesalahan. Kita lihat prosesnya, ya, sehingga bagaimana itu terjadi, ya, terus bagaimana menghilangkannya. Kemudian yang agak rumit adalah memberikan data yang terperinci mengenai untuk diinformasikan tindakan korektif, sehingga sekali lagi data sangat penting. Kalau teman-teman tidak memiliki data, akan sangat sulit untuk melakukan tindakan koreksi, ya, tindakan perbaikan. Kemudian kita juga harus merencanakan bagaimana masalah serupa dapat dihindari di masa yang akan mendatang. Lalu banyak sekali alat-alat yang bisa digunakan atau membantu kita dalam melakukan RCA, tetapi tidak semua alat-alat tersebut bisa digunakan secara bebas, ya. Jadi kita memilih alat-alat mana yang akan kita gunakan. Misalnya ada 5 mengapa, ada analisis Pareto, ada diagram sebab akibat atau diagram Ishikawa, tulang ikan, ya, fishbone. Kemudian ada FTA, fault tree analysis atau analisis pohon kesalahan dengan logika bulannya. Kemudian ada FMEA, kemudian ada laporan daftar tilik 8 dimensi, ya. Ada DMEA-IC, ya, Define, Measure, Analyze, Improve, and Control. Kemudian tentunya ada sejumlah software yang kita bisa manfaatkan, tetapi kadang tidak sampai sejauh itu. Oke, kita akan lanjutkan di sesi berikutnya untuk membahas alat ini satu persatu. Saya rasa demikian dan terima kasih, sampai bertemu di sesi selanjutnya.